نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نصلي ونسلم على من لأسمى سما سما، ونصلي على من دلت على أوصافه كتب السماء، والمسك من عرق النبي تنسما، وحديثه يبرئ القلوب من العمى، وصلوا عليه وسلموا تسليما. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menurunkan karunia, rahmat, hidayah dan juga inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah-langkah kaki kita menuju masjid yang penuh berkah ini, guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yang mana ulama mendefinisikan makna takwa di sini adalah alimtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu dengan mengerahkan segala daya dan upaya kita sebagai seorang hamba untuk menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita kerahkan sekuat tenaga kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban, yang mana artinya adalah beberapa hari ke depan insyaallah kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu bulan Ramadan. Yang mana bulan ini banyak sekali orang yang sudah meninggal berangan-angan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibangkitkan kembali dan agar bisa melakukan amal saleh di bulan Ramadan. Yang mana kita ketahui bersama banyak sekali keutamaan segala sesuatu amalan yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan bahwasanya dua bulan sebelum bulan Ramadan senantiasa ulama mengingatkan kepada kita semua bahwasanya syahrul Rajab syahrun lizzar' wa syahrul Sya'ban syahrun lisaqi az-zar' wa syahrul Ramadan syahrul hasliz zar'. Bahwasanya sejak bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini adalah salah satu bulan haram, yang mana di dalamnya ketika kita beramal saleh Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Ibarat bulan Rajab itu seperti halnya kita sedang menanam amalan kita melatih kita beramal saleh. Lalu kemudian ketika di bulan berikutnya, yaitu bulan Sya'ban, maka ulama mengatakan yaitu adalah syahrus saqyi lizzar'. Ketika masuk bulan Sya'ban, kita diibaratkan seperti halnya kita sedang mengairi tanaman yang sudah kita tanam ketika di bulan Rajab. Kita membiasakan, kita konsisten dan istiqamah melakukan amalan soleh yang sudah kita mulai di bulan Rajab.
Lalu kemudian ketika datang bulan Ramadan, kata ulama, yaitu adalah syahrul hasd lizzar', yaitu adalah kita waktunya memanen amalan-amalan yang sudah kita lakukan sejak bulan Rajab. Kemudian kita lakukan semua amalan-amalan itu dari mulai qiyamul lail, siyam dan lain sebagainya, tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita renungi apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan ini agar kita bisa maksimal melakukan amal soleh di bulan Ramadan dan tidak menjadi orang yang merugi. Yang pertama adalah kita hendaknya memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ya, beliau menyebutkan bahwasanya ulama salafun as-salih, ya, orang-orang saleh terdahulu, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, meminta kepada Allah agar bisa disampaikan di bulan Ramadan, yaitu berdoa sejak 6 bulan lamanya sebelum bulan Ramadan datang. Lalu tatkala bulan Ramadan sampai, ya, mereka pun maksimal melaksanakan semua amalan-amalan, ya, dari mulai qiyamul lail dan tadarus Al-Qur'an. Kemudian ketika bulan Ramadan meninggalkan mereka, mereka pun menangis, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir semua amalan yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 6 bulan berikutnya mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima semua amalan yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan. Lalu itulah tauladan dari orang-orang saleh terdahulu untuk kita semua. Maka kemudian berikutnya adalah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum bulan Ramadan itu datang, kita harus sadari bahwasanya ketika kita memasuki bulan Ramadan itu merupakan suatu kenikmatan yang amat luar biasa. Maka bagaimana caranya kita bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah kita hendaknya meyakini, yaitu al-i'tirafu biha batina, ya, bahwasanya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya nikmat ketika kita disampaikan dengan bulan Ramadan itu merupakan nikmatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah, ya, sehari sebelum bulan Ramadan apakah umur kita masih berada di sana? Apakah 1 jam sebelum bulan Ramadan apakah nyawa kita, ya, usia kita masih ada? Maka itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa disampaikan di bulan Ramadan. Kemudian cara yang kedua agar kita bisa mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah at-tahaddutsu biha dhahira, yaitu kita mengucapkan, ya, kita melakukan amal soleh sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah didapati oleh istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau melakukan qiyamul lail hingga kaki beliau bengkak. Sehingga dikatakan, "Ya Rasulullah, lima tasna' hadza ya Rasulullah? Faqad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, apa yang engkau lakukan ya Rasulullah sehingga engkau melakukan qiyamul lail hingga kaki engkau bengkak, sedangkan engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Engkau telah dijanjikan syurga. Lalu untuk apa lagi engkau melakukan qiyamul lail hingga kaki engkau bengkak ini ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai istriku yang tercinta, apakah tidak boleh, ya, aku agar menjadi senantiasa seorang hamba yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melakukan amal soleh itu merupakan salah satu cara kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, cara bersyukur kita yaitu adalah wa tasrifuha fi mardatihi, yaitu ketika kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesehatan jasmani, baik itu kelebihan harta kita, maka kita alokasikan, kita
gunakan, manfaatkan semua amanah tersebut untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan kelebihan harta, kita sisihkan ya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kita sumbangkan misalkan ke anak yatim atau ke masjid atau ke pesantren dan lain sebagainya. Begitu juga ketika Allah memberikan kita sehat jasmani, kita gunakan jasad kita, badan kita kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kita pergi ke masjid, beriktikaf dan lain sebagainya, bukan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ya, persiapan yang perlu kita lakukan ya setelah kita berdoa kepada Allah, kemudian kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa idza btuliya sabara. Tatkala seorang hamba yang mendapatkan musibah, ya, maka hendaknya kita bersabar. Maka di bulan Ramadan, ya, ini merupakan ajang bagi kita, ya, itu untuk bersabar. Sehingga dikatakan di penghujung ayat yang ke-10 surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sebagian mufassir mengatakan, menafsirkan ayat ini, "Innama yuwaffas shaimuna bighairi hisab." Bahwasanya ya ganjaran pahala bagi orang yang bersabar, ya, atau ditafsirkan dengan orang-orang yang siam, orang yang berpuasa, itu dengan pahala yang tanpa batas. Maka ulama membagi tingkatan ya kesabaran ini menjadi 3, ya, yaitu yang pertama adalah ya tingkatan yang paling rendah adalah yaitu bersabar terhadap musibah, terhadap ujian, ya, cobaan yang Allah timpakan kepada kita. Nah, maka itu adalah tingkatan sabar yang paling rendah. Nah, kemudian berikutnya adalah kesabaran kita ya atas maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan diri agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan yang tingkatan sabar yang paling tinggi yaitu adalah kesabaran ala taatillah, atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua tingkatan sabar ini ada pada puasa. Maka puasa itu mendidik kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mendidik setiap hambanya agar bisa bersabar atas apa yang menimpa setiap hambanya. Dan yang terakhir, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita siapkan ketika menghadapi bulan Ramadan, yaitu wa idza adznaba istaghfara. Hendaknya kita senantiasa terus beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita tidak tahu usia kita sampai di mana. Ya Allah, kapan mencabut nyawa kita? Apakah kita sampai di bulan Ramadan atau tidak? Maka hendaknya setiap waktunya ketika kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka cepat-cepatlah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hijr, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Wahai umatku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah kabar gembira kepada umatmu, kepada hambaku, bahwasannya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kurang lebih 4 hal yang perlu kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua saudara-saudara kita di Palestina sekarang ini diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka ketika menghadapi bulan Ramadan tidak lagi mereka mengalami kelaparan. Mereka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka semua, dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.